Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i, beliau itu berlindung dari depresi dan berlindung dari utang. Ternyata dua perkara ini memiliki keterkaitan. Sedangkan gaya hidup masa kini itu menyuruh orang untuk berhutang, memotivasi. Bahkan bagaimana orang itu kalau bisa rumahnya utang, mobilnya utang, HP-nya utang, apa lagi? Bajunya utang, makan pun bisa utang. Kan ada pay later kan? Orang bisa bayar nanti. Apa doa Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Beliau mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegalauan. Sedih itu untuk masa lalu, gelisah cemas itu untuk masa yang akan datang. Yang kedua, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ajiz wa kasal. Ajiz itu tidak mampu, kasal itu tidak mau. Ajiz itu nggak mampu. Makanya pesan Nabi SAW, la ta'jaz, atau la ta'jiz. Engkau jangan lemah, jangan bicara, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Ketika orang sudah mengatakan hal itu, ya udah nggak bisa dia. Sejak awal dia memang nggak mau berusaha. Oh, saya nggak bisa kayak gitu. Ada cerita seorang kawan di Surabaya apa di Malang dia. Dia punya sebuah platform digital berkaitan dengan hitung-hitungannya. Suatu hari dia nyuruh anak buahnya, tolong kamu kerjakan ini. Udah dikasih tahu kisi-kisi yang harus dikerjakan. Kata anak buahnya, maaf saya tidak bisa. Kata bosnya, kamu dipecat hari ini, keluar sudah. Saya nggak mau ada pekerja tidak bisa di kantor saya. Keluar sudah. Dipecat. Nabi SAW berpesan, la ta'jaz. Jangan engkau lemah, anda tidak bisa, saya jangan. Katakan saya akan berusaha. Atas coba kamu kerjakan nih, siap bos, saya usahakan. Setelah berusaha, berupaya, kemudian mendapati kendala, baru dia sampaikan, maaf bos, saya punya kendala di sini. Bisa kasih solusi? Muslim tuh kayak gitu tuh. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berupayalah engkau untuk selalu menghasilkan apa yang bermanfaat buat dirimu. Tadi kita bicara, uang itu dikelola, dikembangkan. Apa saja yang kau bisa lakukan dengan uang itu? Dengan cara yang halal tentunya. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Kalau kita bersandar kepada diri kita nggak mampu. Apa sih kemampuan kita? La haula wa la quwata illa billah. Nggak ada kemampuan kita, jemaah. Kita makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi pesan Nabi, semangatlah, minta tolong sama Allah, jangan lemah. Ini pesan yang dalam sekali, jemaah. Maka Nabi berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Kemudian wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan dari kebakhilan. Maka tadi antum mulailah bersedekah. Ini mahasiswa, mulailah bersedekah. Jangan pernah berkata, anak ini mahasiswa Ustaz, anak ini pemasukan anak hanya dari orang tua. Dia lupa bahwa ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ada dalam benak dia orang tua. Ainal iman? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan kasih solusi untuk semua masalah dia, dan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi usahakan ketika antum dapat duit, sudah antum atur. Kalau tadi kita bicara ada 4 hal: membelanjakan, menyimpan, mengembangkan, atau mensodakohkan. Anak kayaknya yang kedua, ketiga nggak bisa, Ustaz. Oke, berarti belanja sama sodakoh. Kalau sodakoh, Ustaz, ya sayang, Ustaz. La hibbati fillah. Setiap pagi, ya ini untuk semua yang punya masalah finansial ya, di keluarganya, yang permasalahan itu akan menyebabkan kegalauan, kecemasan, depresi, yang dari depresi itu akan menyebabkan hubungan antara suami istri jadi sering tersulut emosi, maka banyakin sedekah. Tiap pagi ada malaikat yang turun. 2, doanya apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang rajin berinfak ganti. Wa a'ti mumsikan talafan, berikan kepada orang yang bakhil kehancuran di hartanya. Ketika sebuah keluarga sulit ekonominya, tapi ternyata dia sibuk belanja, konsumtif dia. Belanja terus. Sedekah enggak, dia mengatakan belum bisa sedekah. Engkau bisa seharusnya, yang kau makan hari ini kau sedekahkan. Terus anak gimana? Puasa. Kita kadang-kala mencari solusi itu hanya dengan bekerja. Jadi ingat, Nabi SAW berlindung dari kebakhilan. Karena kebakhilan ini juga orang yang bakhil biasanya akan depresi. Karena dia takut uangnya habis. Nanti bagaimana kalau uangnya habis, padahal Allah janji akan kasih ganti. Kemudian yang terakhir, beliau berlindung dari min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dari terlilit hutang dan ditindas oleh debt collector. Ditindas oleh laki-laki. Beliau berlindung dari itu. Jadi memang masalah keuangan, masalah finansial itu masalah yang dahsyat sekali. Ada orang yang bunuh diri gara-gara masalah uang. Ada orang yang membunuh gara-gara uang. Ada orang-orang yang dibunuh gara-gara finansial. Dan ada orang-orang yang bercerai, dan itu banyak karena masalah finansial. Jadi berlindunglah dari hutang. Kemudian kalau disebutkan kenapa masalah finansial menjadi pemicu utama dari perceraian, karena adanya suami-suami yang mengecewakan. Suami-suami yang mengecewakan. Ada satu janda anak 3, ditanya, kenapa engkau cerai? Suamiku udah gajinya sedikit, dipakai main judi online. Habis. Ketika habis yang ada, marah-marah sama istrinya. Oh tenang, pinjol. Bayangin. Dan memang tadi ada usaha masif bagaimana orang pinjem uang. Karena ada orang yang punya uang nggak mau rugi. Apa yang dia lakukan? Bagaimana uang itu berbunga. Nah tadi ada suami-suami yang mengecewakan istrinya. Pinjol. Atau ketika dia dapat duit, dia makan di warung. Ya kan halal, Ustaz. Loh ya memang halal kau makan di warung. Tapi kalau engkau makan di warung 25.000, di rumah cuma 7.000.
Tadi kita bicarakan adanya kemampuan, adanya kemauan dan ilmu yang dia miliki. Ada orang yang nggak mau sukses. Dia hanya bisa tadi makan. Duit dihabiskan, nggak pernah berkembang duit dia. Yang ada habis saja. Maka tadi suami-suami yang mengecewakan istrinya menyebabkan tadi keributan dalam rumah yang akhirnya terjadi gugat cerai.